Ini saya tegaskan ya, jadi yang namanya mediasi itu yang hadir adalah prinsipal. Pertama itu prinsipal, yang kedua kalau Pak Jokowi tidak hadir maka misteri ijazah tidak akan pernah terpecahkan. Negara sebesar ini penduduknya 300 juta tidak bisa memecahkan ijazah asli seorang presiden, itu sebuah keniscayaan dan itu sebuah kenaifan. Jadi kalau Pak Jokowi bersikeras tidak datang ya kami berpikir memang tidak ada ijazah itu. Ya. Dan masyarakat pun juga seperti itu. Iya, ini saya banyak menerima, alhamdulillah ya, dari saya tidak akan sebut, tapi ada dari Dewan Gereja, dari pendeta, dari ormas, bahkan dari mantan hakim agung, ya, mantan petinggi polisi itu mengatakan ini pengadilan itu adalah tempat yang paling ilmiah di sebuah negara demokrasi bagi siapa yang ingin membuktikan keadilan, membuktikan kebenaran. Nah, kalau sudah ada tadi reserve atau cadangan bahwa beliau tidak akan hadir karena menyerahkan kepada kuasa hukumnya, menurut saya itu pemahaman yang keliru. Ini bukan laka lantas. Kalau laka lantas atau ini pabrik yang pailit boleh diwakili kuasanya karena substansinya adalah uang. Tapi di sini adalah substansinya adalah tentang kebenaran. Dan ini akan menjadi catatan sejarah. Masa bangsa yang punya Mahkamah Konstitusi, bangsa yang punya ribuan doktor, bangsa yang punya ribuan profesor tidak mampu menyelesaikan ijazah ya. Jadi kami mewakili banyak kepentingan ini di kami ini ada mantan hakim, mantan petinggi polisi ya. Kemudian tokoh-tokoh agama, bahkan ada beberapa dari pendeta gitu ya. Itu mengatakan kepada saya ini sebuah persoalan yang harus diselesaikan dan pengadilan adalah tempat yang paling terhormat di mana seseorang itu menentukan haknya ya. Tadi diharapkan di proses mediasi Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya di mana Pak? Kenapa punya keinginan itu? Ya memang itu kan tuntutan kami. Jadi substansi masalahnya di dalam petitum atau petisi atau tuntutan kita itu memang kita menghendaki satu, Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Kemudian yang kedua, Komisi Pemilihan Umum membukakan kepada kami berkas-berkas sebagaimana Undang-Undang Informasi Publik, dan SMA 6 juga menjelaskan apakah benar Pak Jokowi pernah sekolah, artinya sekolah itu bisa saja sampai kelas 1, bisa saja kelas 2, bisa saja lulus begitu. Begitu juga Universitas Gadjah Mada, karena selama ini pernyataannya selalu berubah ya. Ada Profesor Markus mengatakan itu hilang, sementara Wakil Rektor 2 yang sempat keselip lidah mengatakan Fakultas Kedokteran ada, bahwa Tridharma Perguruan Tinggi Pengabdian Penelitian ijazahnya itu ada. Sementara Pak Jokowi sendiri mengatakan saya tidak akan menunjukkan, tidak ada kewajiban saya menunjukkan ijazah itu kepada orang per orang ya. Tapi beliau lupa, beliau itu mantan tokoh publik dan sekarang masih mewarisi tokoh publik. Buktinya dibangunkan rumah dinas seluas 9.000 meter. Iya ya. Pak, jika mediasi ini gagal, langkah hukum apa Pak? Ya langkah hukumnya tentu persidangan berlanjut pembuktian ya. Ya jadi kami ini ibarat main bola mau 5-4-1 siap ya toh, atau 9-1 yang 9 di belakang di gawang, pemain depannya cuma 1, kami siap. Kalau dari dalil yang diajukan penggugat, Yes. apa aja Pak bukti-bukti untuk membuktikan bahwa ijazah itu palsu? Sampai hari ini belum, setelah mediasi gini. nanti setelah mediasi baru Ya. kita akan bacakan gugatannya dan nanti kami akan sampaikan ke target mediasi itu mendapatkan ijazah aslinya Bapak. Ada dari media mana? Dari Karena pertanyaan Anda beda. Pertanyaan tadi tentang Gus Nur, nggak ada wartawan tanya Gus Nur. Kamu kok tanyanya Gus Nur? Iya, saya harus berhak jawab, berhak juga tidak jawab. Anda dari media mana? Ya, saya dari sipil Pak. Saya tidak jawab. Mana tidak jelas. Ya, saya jawab yang jelas saja. Dari tadi pertanyaannya Gus Nur, apa urusannya sama Gus Nur? Kita nggak ada urusan sama Gus Nur. Tidak artinya berkaca. Kalau kamu simpatisan Pak Jokowi, bilang aja simpatisan Pak Jokowi, tak jawab. Artinya berkaca dari kacamata persoalan apa? Nggak ada urusan. Tidak artinya apa yang aktif. No. Kamu nggak jawab. Saya jawab yang ini aja. Silahkan sampaikan. terkait